Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap semangat, kuat, dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 1 Juni 2021, tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah dikatakan, orang yang tanggung-tanggung dalam sesuatu hal, pastilah ragu dalam segala hal. Tidak tetap pendirian, mudah diombang-ambingkan, dan tidak berani dalam mengambil keputusan. Tetapi orang yang yakin akan sesuatu, dan juga orang yang sudah melewati banyak hal, akan lebih tegar dan kuat bila melewati berbagai kesulitan. Dia pasti lebih tertempa dibanding orang yang hidupnya aman-aman saja. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman dalam berpelayanan Timotius bersama gurunya, sekaligus bapak rohaninya Paulus, membuat dia melihat dan mengalami serta mengerti banyak hal. Dan seharusnya inilah yang membuat Timotius kuat dan tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan ketika dia tidak bersama Paulus lagi. Namun Paulus tahu kalau Timotius akan menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dan menasihatinya untuk kuat, teguh di dalam iman, sekalipun banyak kesulitan. Tentu ini semua dikatakan Paulus kepada Timotius bukan hanya sekedar pelajaran kata-kata semata. Timotius mendapatkan pelajaran besar dan berharga di dalam diri Paulus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di sini kita boleh melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, hidup teguh, berpengharapan hanya kepada Tuhan, tidak takut dan gentar menghadapi berbagai kesulitan, tetapi percaya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apapun beratnya tantangan dalam hidup kita, Tuhan menginginkan kita untuk tetap tegar dan kuat di dalam Dia. Tetap melakukan kebaikan seturut dengan kehendak-Nya, karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kitalah yang semakin menjauh dari Dia, karena begitu banyak kenikmatan dunia ini yang menyeret kita, orang yang lemah iman, semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan ingatlah juga para hamba Tuhan yang menyampaikannya kepada kamu tentang berita kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Timotius harus mengingat Paulus yang telah memberitakannya kepadanya. Dukung dan doakanlah mereka agar tetap kuat dan teguh, tak tergoyahkan dalam memberitakan firman Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai pergumulan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dan terus menjadi renungan bagi kita di sepanjang kehidupan kita untuk tetap tegar dan kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, dan teruslah percaya di dalam kasih Tuhan kita akan mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Nya. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalulah mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kuat dan teguh di dalam pengharapan kepadamu. Jikalau kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Ajar kami dan beri hikmat kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dan apapun yang kami kerjakan kiranya berkenan bagi Tuhan. Berkati seluruh harapan-harapan dan doa-doa kami. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Sekalipun banyak keinginan hati kami, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang kami perlukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk esok dan seterusnya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai hal di dalam kehidupan, di dalam kesulitan ekonomi, di dalam persoalan keluarga, dan di dalam banyak hal lagi Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang kami pergumulkan. Oleh karena itu kasihanilah kami, kasihanilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk terus percaya dan berpengharapan kepadamu. Demikian juga untuk saudara kami yang sedang sakit. Tak henti-henti kami memohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah di dalam proses pengobatan dan pemulihan. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini kasih-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kuasa penyembuhan yang daripada Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu di dalam proses penyembuhan mereka, di dalam pengobatannya, baik melalui obat dan makanannya, melalui tangan dokter, para medis, terlebih-lebih keluarga yang merawat mereka. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah Engkau semakin memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Dan biarlah mereka terus percaya dan berseru-seru hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu ajar kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk seterusnya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.